Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan selamat pagi untuk kita semua. Izinkan saya menyapa kepada yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Bukti Nurnaskoda. Terima kasih sudah hadir. Saya mengundang Bapak Pendeta Yakob Masuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang hidup, di sini, di tempat yang indah dan mulia ini, Engkau menyatukan kami sebagai para abdi-Mu untuk memuliakan nama-Mu dengan melakukan segala amanat-Mu sebagai tugas dan tanggung jawab kami di dalam keluarga besar PNM Kupang yang akan kami lakukan kegiatan pengembangan kapasitas usaha dan semua kegiatan yang akan terjadi di dalamnya. Kami yakin bahwa kami menerimanya dari Tuhan, dan karena itu kami memohon kiranya semua yang kami akan lakukan pada hari ini Allah berkenan untuk memberkati, sehingga baik dari awal sampai dengan akhirnya nama-Mu dipermuliakan di dalamnya, dan kami semua menerima dan mengalami berkat kasih karunia-Mu. Memberkati seluruh fasilitator, Bapak Gubernur bersama staf dan semua saudara-saudara kami yang telah Tuhan tunjuk untuk melaksanakan kegiatan akbar ini. Dan kami percaya bahwa hikmat dan kekuatan kemampuan hanya ada pada-Mu, dan biarlah di dalam Engkau semua kegiatan kami hari ini menjadi berkat bagi kami demi hormat dan kemuliaan. Kami percaya bahwa kegiatan kami seluruhnya hari ini akan terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Yakob Masuk. Kita lanjutkan kita dalam doa pembukaan. Kita dengarkan bersama sambutan Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani kepada Bapak Arief Mulyadi. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas kehangatan penerimaan kepada kami di pagi ini. Regulator dan pengawas kami, Pak OJK Nusa Tenggara Timur, Pak Jabarman, teman-teman dari asosiasi, tadi ada ketua Kadin dan wakil, mungkin ada asosiasi lain. Jadi Pak Bu, Kadin ini salah satu inisiator pendiri PNM tahun 99. Kadin, HIPMI, HIPI, makanya sekarang isinya PNM seperti Mas Fajri ini Pak. Karena diawali didirikan oleh para penggerak-penggerak ekonomi masyarakat. Jajaran perwakilan kantor kementerian dan lembaga, dan yang kami sayangi, kami banggakan, ini ada saudara tua kami, holding kami, pimpinan BRI Kupang atau NTT Kupang. Jadi tadi sebagaimana di video profil, sejak 13 September 2021 kami mendapat penugasan khusus digabung dalam sebuah holding dengan induk kami BRI. Nah, sekarang semua ada logonya bertiga. Jadi ini bukan hanya acaranya PNM, tapi acaranya holding ultramikro. Ada saudara tua kami juga, pimpinan Pegadaian Kupang. Dan kebetulan kami paling muda, Mama Mekar yang per hari ini ada di NTT.
Harusnya Pak Tatang dan teman-teman tadi tahun ini berapa? 350.000 ya? 350 sampai 400.000 mama-mama mekar. Karena ini bagian dari, kalaupun tidak semua mama mekar bisa kami sentuh, tapi yang sudah bergabung bisa menjadi inspirator, bisa menjadi contoh, bisa menjadi role model bagi para mama-mama lainnya, baik di NTT maupun seluruh Indonesia. Karena per yang 100% ibu-ibu ada 12,7 juta yang hadir di lebih dari 5.700 kecamatan, 460 kabupaten dan kota di 34 provinsi. Saudaranya mama-mama banyak jadi. Suatu saat kita akan siapkan sebuah jejaring didukung oleh induk kami, BRI, saudara tua kami, Pegadaian, akan dibangun sebuah jejaring usaha. Karena tadi saya juga terinspirasi, kebetulan dapat pembelajaran cukup lama dari Pak Gubernur. Tidak ada usaha yang bisa dilakukan sendiri, harus ada kolaborasi, harus membangun jejaring. Jangan cuma yang besar-besar aja berjejaring. Kita juga punya kawan-kawan dari Kadin, dari Asosiasi Pengusaha yang akan kita masukkan dalam sebuah jejaring usaha. Dan segala sesuatunya kalau dilakukan bersama akan menjadi lebih mudah dan lebih baik hasilnya tentunya. Dan ini tujuan akhir kami, Pak Gub. Jadi sejak awal didirikan memang kami diberi tugas untuk memberikan 3 modal. Itu modal pertama adalah modal finansial dengan pembiayaan yang kami berikan selama ini. Kemudian modal kedua modal intelektual, yaitu berupa pendampingan, pelatihan, kemudian tadi pengembangan kapasitas usaha, capacity building, dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah modal sosial. Modal sosial ini berupa bentukan jejaring. Mama-mama mungkin nggak sadar, ini apa sih mekar ini dipaksa setiap minggu bertemu dalam kelompok gitu. Awalnya mungkin ngeluh, jadi izin kami informasikan Pak Gub, Bapak Ibu Forkominda dan SKPD bahwa nasabah mekar ini setiap minggu berkumpul dalam kelompoknya masing-masing. Nggak lama memang ya Mama ya, cuma setengah jam sampai 1 jam. Tapi kami harapkan lewat pertemuan mingguan ini akan lahir inspirasi-inspirasi usaha, akan lahir ide-ide untuk melakukan usaha bersama. Dan yang paling penting adalah tadi modal sosial, mengangkat kembali akar budaya bangsa kita soal gotong royong dan keguyuban. Makanya mohon maaf kalau rada kesel harus nanggung sementara, nanggung renteng teman-temannya. Ini bagian dari proses pembelajaran yang kami harus lakukan supaya mama-mama punya keguyuban, supaya mama-mama punya dorongan semangat untuk saling mendorong, mendukung usaha. Tadi kalau kita usaha sendiri, satu tidak bisa berjalan besar, kedua bisa jadi banyak masalah yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Ini bagian dari proses itu. Nanti berikutnya, apalagi sekarang kami dalam holding ultramikro, ada kakak-kakak kami, ada Pegadaian dan ada BRI. Makanya pagi ini sampai siang atau nanti kakak-kakak kami akan mengisi juga bagaimana kami dalam ekosistem holding ultramikro akan mendukung usaha dan pengembangan mama. Pak Bapak Gubernur dan Bapak Ibu undangan sekalian, selama mama-mama yang saya cintai dan banggakan, tidak bijak kalau saya berpanjang kata. Saya harapkan, kami mengharapkan justru arahan Pak Gubernur memperkuat posisi kami PNM, terutama khususnya bersama saudara-saudara kami dalam holding ultramikro memberi kontribusi berperan di tanah NTT ini.
dan beberapa insight, inspirasi dan arahan Pak Gub yang tadi disampaikan sebelum kesempatan ini akan coba kami tindak lanjuti agar bisa memperkuat dan mengembangkan usaha para nasabah kami saat ini. Jadi Mama, sekedar informasi, saat ini ada 698.000 kelompok nasabah PNM di Indonesia. Kalau di NTT berapa, Pak Rata? Mungkin dari 300.000 ya sekitar 20 ribuan ya. Ya 20 ribu kelompok. Itu kalau kelompok menjadi suatu kekuatan, bahkan kakak kami BRI akan membangun ekosistem digital cashless gitu, akan semakin mendorong percepatan guliran ekonomi yang akan mama-mama jalankan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon perkenan Bapak Gubernur menyampaikan arahan motivasinya untuk kami para karyawan PNM beserta saudara-saudara beliau di Ultra Mikro, dan khususnya untuk mama-mama Mekar yang merupakan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Shalom. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Arief Mulyadi untuk sambutan luar biasa pada yang baru saja. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mengikuti bersama prosesi penyerahan simbolis, baik itu NIB kepada 10 peserta maupun tabungan Simpedes Umi kepada 10 peserta. 10 mama-mama penerima NIB pada pagi hari ini, sama 10 mama-mama yang menerima secara simbolis tabungan Simpedes Umi. Kita akan simak bersama. Inilah sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Saya mengundang dengan hormat kepada Bapak Victor Bukti Leskoda. Waktu dan tempat saya persilakan. Tadi saya dengar baik dari MC sampai dengan Dirut Permodalan Nasional Madani sampaikan salam nasional. Saya rasa ada di dalam ruangan ini 5 orang saja. Mungkin yang lainnya orang asing, bukan orang Indonesia. Jadi salam-salam nasional tidak dijawab. Orang salam saja tidak bisa jawab, apalagi kerja. Jadi kalau orang-orang yang tipikalnya hobi tidak terima salam, itu manusia-manusia tidak layak hidup sebenarnya. Lah orang salam terima salam aja tidak mau nih. Padahal salam itu kan bagus. Salamnya itu menunjukkan sehat, menunjukkan dia baik, menunjukkan dia bersahabat. Jadi kalau belum tahu ya belajar. Apalagi NTT. Pancasila itu nilai-nilai yang ditemukan oleh founding fathers kita, Bung Karno, merumuskannya di ND. Jadi kita wajib belajar itu. Saya selalu bilang di gereja, di masjid, dimanapun pertemuan-pertemuan salam-salam nasional yang disampaikan. Nah kalau belum tahu saya ajar. Tapi kalau sudah ajar dan tidak mau, saya usir keluar dari ruangan. Karena itu tandanya berarti bukan manusia Indonesia. Nah kalau orang jawabnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Om Swastiastu, jawabnya juga Om Swastiastu. Nanti tutupnya Om Santi 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 Om. Nah, begitu juga nanti tutup Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tidak susah. Ya kita coba ya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom. Salve. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tuh, pintar kan? Kenapa dari tadi itu yang mau? Yang saya hormati Ketua OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur, ini panggilannya GP Manado. Jadi ini namanya GP Manado, lebih gampang. Dari BRI, Pegadaian, Kupang, hadir juga di sini semua perangkat
dinas dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, staf khusus gubernur, dan terutama para mama-mama yang mekar. Mekar boleh, melar ya nggak boleh. Kalau mama-mama melar, bapak-bapaknya pusing kepala. Jadi mama-mama yang mekar dan akan kekal. Karena itu saya sebagai gubernur memberikan apresiasi dan terima kasih kepada PNM, juga BRI serta Pegadaian terhadap partisipasi dalam membangun manusia Nusa Tenggara Timur. Hadir juga di sini bersama kita juga ada ini kader saya dulu Ketua Umum HMI. Zaman dulu tuh dari dulu HMI itu tidak pernah datang dari UI itu selalu kalah kalau di mana-mana. Tapi ini Bung Fajri ini sekarang beliau sebagai komisaris pupuk petrokimia. Komisaris kami dari NTT masalah pupuk ya, nanti kita bicara lagi. Memang kerja-kerja seperti ini memang dibutuhkan Nusa Tenggara Timur. Saya setelah menjadi gubernur, saya lihat bahwa mengapa Nusa Tenggara Timur itu miskin. Memang bukan miskin, karena kerjanya kerja sendiri terus. Pemerintahnya sendiri, dunia usahanya sendiri, industri keuangannya jalan sendiri, gereja berjalan sendiri, TNI Polri juga sendiri, semuanya berjalan sendiri-sendiri. Ya, orang sendiri itu nggak pernah bisa berhasil. Nah, Tuhan aja pun nggak boleh kerja sendiri. Jadi saya selalu ganggu teman-teman, lo kalau Tuhan udah kerja sendiri, kau tinggalkan dia. Karena kalau namanya Tuhan itu kan pemimpin besar. Ciri khas pemimpin itu tidak pernah sendiri, selalu diikuti, dia selalu dipercaya. Maka itu mereka bersama. Jadi kalau ada pemimpin yang bilang saya sekarang kerja sendiri, kita adalah buru-buru tinggalkan pemimpin itu. Karena itu pemimpin tidak lagi dipercaya. Jadi ciri khas manusia kerja sendiri itu manusia yang tidak dipercaya. Itu ciri khasnya. Sementara profesi dan kebanggaan, apresiasi tertinggi manusia pada kepercayaan. Siapapun manusia itu kerja apapun kalau tidak dipercaya tidak bisa jadi. Dan hari ini sebuah pola kerja untuk menuju kepada kepercayaan yang besar. Jadi disebut usaha ultra. Nah, kepercayaannya kecil. Kita mulai menuju. Nanti sampai percaya besar. Jadi perkumpulan itu adalah sebuah desain kepercayaan. Mau ngomong apapun, kalau orang itu dipercaya, bikinnya besar. Kalau orang tidak dipercaya, mau bikin besar tidak bisa. Dan pelatihan hari ini endingnya pada berapa mama-mama yang dipercaya oleh PNM, oleh BRI, oleh Pegadaian. Apalagi Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Saking tidak ada masalah, dia pun bingung ada masalah atau tidak. Nah, karena itu memang kita perlu untuk memaknai ini dulu. Jadi sebenarnya alat ukurnya itu kita bisa pinjaman, bisa nasabah, bisa produk, apa saja. Tapi itu cuma alat transaksi antar kita untuk menuju kepada kepercayaan. Jadi makin lama PNM percaya Ibu Carolina, maka makin naik Pak Ultra, di backup naik dia menjadi mikro, mikronya naik di backup percaya menjadi kecil, kecil naik dia menjadi menengah, menengah naik dia menjadi besar. Maka dia akan menyatakan saya dipercaya menjadi orang yang sangat besar. Itu kepercayaan itu, trust. Jadi hari ini kita bertemu di sini untuk kita membangun kepercayaan. Siapa yang menipu siapa? Nah, kalau lihat mama-mama yang berkembang terus, bukan kerja berkembang, karena dia sedang mengembangkan kepercayaan dalam diri. Jadi itu ukurannya di sini. Jadi banyak orang lupa, orang pikir saya sedang mengerjakan UMKM, tapi UMKM-nya tidak jadi. Ya, tandanya satu, yang bersangkutan bodoh, yang bersangkutan tidak dipercaya. Nah, dua ini sudah ada pendampingan,
sudah ada bantuan, tadi Pak Dewi bilang, bantuan finansial, bantuan intelektual, sama modal sosial. Nah, modal sosial ini kepercayaan. Manusia tanpa kepercayaan tidak ada modal sosial. Karena dengan modal sosial dia dapat dikapitalisasikan dalam bentuk apa saja. Kalau orang-orang yang maju menjadi bupati, gubernur, presiden, DPR tidak punya modal sosial, ya dia tidak mampu mengkapitalisasikan dalam kekuatan politik. Nah, itu nanti ke sana, main jadi muter-muter di situ. Tapi semuanya harus trust, percaya. Karena itu pada momentum hari ini saya mengharapkan untuk kita semua membangun kepercayaan satu sama lain. Dan itu harus dilakukan sungguh-sungguh. Dan rakyat Nusa Tenggara Timur, masyarakat Nusa Tenggara, ibu-ibu dalam sejarah saya mengerjakan bersama mama-mama, jarang mama-mama itu gagal. Jarang. Kalau lakinya gagal. Makanya seluruh program gubernur banyak sekali mendorong kepada perempuan. Bambunya begitu perempuan jadi, kasih ke bapak tidak jadi. Sapi, mama-mama, karena mamanya ngomel bapaknya, ngomel. Kalau bapak ngomel itu bapak pusing kepala. Bapak-bapak tidak tahan kalau mama-mama punya omelan. Karena mama itu mendidik untuk membangun, kalau bapak kan tidak. Karena itu memang di depan saya mama-mama ini 80% program ini akan bisa berjalan dengan baik. Karena itu selewat tempat ini saya minta Pak Dirut dan seluruh jajaran, tolong nanti dibuat before after. Sebelum pendampingan ini, pengetahuannya macam apa, kepercayaannya macam apa, produknya macam apa. Ini before after. Kenapa ini? Nanti saya bisa umumkan bahwa lembaga ini bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan masyarakat, bekerja sama dengan perguruan tinggi, bekerja sama. Kita akan membuat lebar sehingga pentahelix itu bisa bekerja di Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau kerjanya sudah terlibat banyak orang, jadinya cepat. Dan karena saya orang pengikut Yesus, maka Yesus itu mengajarkan kita manusia pengikut Yesus itu untuk bekerja tidak boleh sendiri. Nah, Yesus bilang, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itu teori triple helix pertama kali diperkenalkan. Akulah pokok anggurnya, kamulah rantingnya, Bapakku lah pengusahanya. Kamu tidak akan berbuat lebat kalau tidak tinggal dalam aku. Nah, ya, hebat ya itu. Triple helix, kerja bersama selalu, kolaborasi. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk kerja sendiri. Nah, jadi kalau orang bilang bergereja tapi kerja sendiri, ya itu dia bodoh, dia tidak mengerti. Jadi hati-hati. Karena itu saya berterima kasih buat semua kita yang terlibat di dalam kerjasama itu. Tidak bisa kerja sendiri. Semua kita harus kerja bersama. Tetapi kolaborasi itu tidak bisa kolaborasi dengan orang-orang yang tidak tertarik, tidak mau, tidak bisa. Kolaborasi syaratnya berhasil kalau satu, ada niat, ada kemauan di sana. Yang betul-betul menggebu-gebu, bukan niat asal-asalan. Niatnya betul-betul menggebu-gebu, mau sungguh-sungguh. Nah, ini pasti modal. Dua, yang terlibat di situ ada orang pintar di situ. Kalau orang bodoh terlibat bodoh, niatnya luar biasa tapi bodoh semua yang tidak jadi. Karena itu saya bilang, bahaya di dunia ini orang pintar rakus, itu bahaya. Kalau orang pintar rakus, kita punya harta hilang semua. Tapi kalau dia rakus, wah bapak orang ini rakus, rakus ya. Pintar apa bodoh? Bodoh bapak, aman. Karena harta tidak tahu ya. Karena saking bodoh jadi tidak tahu harta, jadi aman harta kita. Nah, tapi kalau dia pintar, rakus, bahaya. Jadi itu hati-hati tuh. Kalau orang juga bilang begini, punya orang, anak buah juga hati-hati. Bapak, ini orang rajin. Wah rajin. Pintar apa bodoh? Bodoh bapak, bahaya. Karena dia saking rajin, kan kerja semuanya rusak semua. Kita perbaiki setengah mati. Nah itu juga pasangan yang salah. Rajin, bodoh itu pasangan salah itu. Rajin, pintar, ini pasangan benar. Jadi kalau rajin dia bodoh, kita mati. Nah supaya dia rajin, yang rajin dan mau tadi ini bisa nyambung, maka ada orang pintar di sini nyambung di sini.
Orang pintarnya PNM yang mendiri, PNM Padani itu. Itu PNM datang menjadi orang pintar, nyambung di sini. Rajin, masyarakatnya rajin, PNM-nya pintar, BRI-nya pintar, Pegadaiannya pintar, maka nyambung dia di sini. Tidak lagi jadi susah di sini, jadi benar di sini. Nah, itu sambungannya di situ. Nah, sambungan ini nanti membuat makin banyak dan berhasil. Ini kerja kita. Ya, rata-rata orang begitu. Jadi kalau kolaborasi itu kerja rajin Bapak, PNM-nya datang bodoh tapi. Itulah makanya pemerintah setengah mati Bapak Ilham. Ini hubungan yang keliru. Jadi Pak Dirut karena itu taruh orang yang nanti datang menghukum mama mekar supaya mereka kekal. Nah sambungannya harus di sini. Yang sambungnya juga peduli dan pintar. Nah karena itu banyak kita yang salah begitu. Bapak kita mau kerjasama pemerintah, bagus. Rakyatnya semangat, semangat Bapak. Rakyatnya rajin-rajin. Datang kadisnya bodoh Bapak. Sambungan salah. Sepanjang masa miskin terus. Karena kadisnya datang bodoh. Jadi sambungannya keliru. Nah, ini kita punya masalah. Itulah kolaborasi. Jadi, kolaborasi itu orang-orang seperti itu. Dan saya harapkan di dalam kerjasama kolaborasi hari ini melahirkan mama-mama yang makin banyak dan makin hari memotong rantai kemiskinan Nusa Tenggara Timur yang berjumlah 1.100.000 orang itu. Nah, cuma di NTT ini sekarang tidak. Ini mama-mama tidak di tempat lain. Yang virtual juga saya kan tidak. Di tempat lain. Kalau ada uang tidak masuk dalam kelompok miskin, tapi kalau bantuan langsung tunai ada, langsung tulis diri miskin. Supaya mau dapat ini, ya masalahnya makin dia mengatakan miskin, Provinsi miskin. Dia sedang ikut terlibat mempermalukan Provinsi ini. Nah kemarin saya di Rote, jumlah penduduk di Kabupaten Rotterdam 147.000 jumlah penduduk. Begitu ada bantuan langsung tunai, kemiskinannya naik 105.000 orang. Wah, masa apa kalian miskin semua? Saya bilang, nanti saya mau ajak para pendeta pastor semua, para ustadz, doakan mereka yang mengaku miskin, tiba-tiba dia bangun miskin semuanya. Nah, biar mereka tahu, mengaku miskin itu nanti Tuhan kutuk mereka, miskin sampai mereka tidak bisa bikin apa-apa. Nah, jadi hati-hati lah. Jangan gara-gara terima uang sebentar, pergi daftar nama menjadi orang miskin. Jangan. Kita lebih baik kerja model begini, keluar dari kelompok miskin, maka kita merepresentasikan diri kita di hadapan manusia dan Tuhan bahwa kami bukan orang biasa, kami orang super luar biasa yang bekerja untuk keluar dari stigma kemiskinan ini. Ini catatan. Karena itu sekali lagi bukan saja PN, kita terus mendorong. Nanti kita akan masuk. Tadi saya bilang nanti kita kelor, kita masuk sorghum. Kita masuk jagung untuk pakan ternak. Kita masuk di perikanan, budidaya perikanan. Yang begitu kita masuk budidaya lobster. Kita masuk persiapan untuk pakan lobster, pakan ternak. Masih banyak sekali profesi dan bidang-bidang usaha yang terbuka lebar di Nusa Tenggara Timur. Makanya saya bilang Nusa Tenggara Timur itu tidak miskin. Yang miskin itu tadi sambungannya tadi. Yang datang nggak pas. Kalau datang pas, nah jadi ini yang datang tidak pas dulu. Rakyatnya semangat, yang datang sambung kurang pas. Nah kita sekarang menyiapkan yang datang sambung harus pas. Yang tidak pas kita kasih keluar. Nah, sehingga kita siapkan dengan baik. Kita lewat tempat ini Pak Dirut PLN, kita kalau lihat Vietnam itu lagi berperang, Indonesia sudah merdeka, nyanyi lagu kebangsaannya itu sudah lama. Mereka sedang berperang sama Amerika. Hari ini lobster dunia, untuk kiblat lobster dunia itu kita bicara Vietnam. Pertanyaannya apa Vietnam itu lobster seperti tidak? Itu lobster 60% datang dari Indonesia, dibudidaya di Vietnam. Dan kalau mama kita pergi Vietnam dan lihat, kalau compare dengan NTT, Vietnam tidak ada apa-apanya. Tapi kenapa kita tidak menjadi kekuatan lobster dunia? Karena tadi sambungannya nggak pas. Sambungannya itu, yang datang ini bodoh semua. Nah kalau sambungan ini pas, kita punya itu. Bayangkan pakan lobster saja kalau PLN bisa terlibat. Pakan lobster itu kan kerang, budidaya kerang. Budidaya kerang ini
bisa ultra, bisa mikro. Karena kecil budidaya untuk pakan lobster, kerang ini. Dengan budidaya ini kita bisa lanjutkan. Kita punya budidaya lobster kita dengan baik di teluk-teluk di seluruh provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan itu makanan mahal, itu komoditas mahal. Di dunia ini ada 10 komoditas yang sangat mahal dari sektor kelautan. Kita contoh seperti negara Norwegia. Norwegia itu cuma punya satu, dia punya minyak yang luar biasa, coba cek aja. Minyak luar biasa Norwegia, penghasil minyak salah satu negara. Tapi dia punya devisa bukan datang dari minyak, devisa dia datang dari ikan salmon. Ini cuma satu, Norwegia cuma satu, ikan salmon menguasai dunia dan devisa terbesarnya pada ikan salmon. Indonesia dari 10 itu, Indonesia mungkin punya 9, tapi satu pun tidak pernah menguasai dunia. Kita boleh hitung, rumput laut nomor 1 Indonesia. Kerapu, kakap, tuna, kepiting, lobster, udang, terimpang, begitu banyak. Tapi kita tidak pernah menguasai dunia. Kenapa? Karena kita manusia darat, manusia kontinent, bukan manusia laut, bukan manusia maritim. Walaupun kita selalu bicara bahwa negara yang negara agraris dan negara maritim, pada dasarnya dua ini seluruh orang miskin ada di situ. Coba cek aja. Agraris, petani, pasti kemiskinan terbesar ada di mana? Petani. Mengapa? Karena ini sambungan tadi yang keliru itu. Pemahaman orang menjadi petani itu orang miskin. Makanya kalau kita ketemu petani, bapak kami ini cuma petani, itu penghinaan terhadap alam. Karena itu pemerintah kalau bodoh, nyambung sama rakyat rajin, miskin tetap. Kalau pemerintah yang pintar, nyambung dengan rakyat rajin, jadi kaya. Nah, kita punya masalah pada nyambungnya itu keliru semua. Jadi menurut saya di Nusa Tenggara Timur ruang untuk orang kaya baru itu banyak terbuka lebar. Pakan ternak Nusa Tenggara Timur 1 tahun dapat dari Jawa 1,1 triliun sampai 1,13 triliun. Hasil riset 2 lembaga yang luar biasa. Pakan lobster masih terbuka lebar untuk kita siapkan pakan lobster. Nah, karena itu PNN mesti di situ, BRI harus masuk di situ. Kita siapkan di situ. Terima kasih buat BRI yang sudah masuk di kolaborasi terhadap tanam jagung panen sapi. Saya waktu namakan itu program banyak orang bilang gubernurnya tidak mengerti. Orang tanam jagung panen jagung, bukan tanam jagung panen sapi. Ya, itu pesan kolaborasi. Tanam jagung, habis itu hasilnya beli sapi, batang jagung untuk makan sapi. Nah, kita terbalik itu seluruh limbah pertanian semua kita bakar. Jagungnya, batang jagung tumbuh sudah kering betul baru panen. Saya bilang kalau sudah kering, kerontang, tua, renta itu tidak ada yang mau lagi. Sapi saja tidak mau, apalagi manusia. Jadi kalau tunggu lagi, jangan pernah nunggu untuk panen jagung itu sampai batang jagung kering. Nah, ini ajaran ini. Yang nyambung tadi itu. Ini nyambung selalu pemerintahnya itu. Yang nyambung tidak omong. Itu harus disampaikan, jagung kamu, asal kamu buka sedikit, tekan dia. Kalau isinya sudah tidak masuk lagi, panen sudah. Walaupun karena batang jagungnya begitu hijau, maka nilai proteinnya itu masih masuk di 20%, 22% untuk kepentingan sapi kita. Jadi musim kemarau seperti sekarang ini, sapi-sapi tidak stunting, tapi sapinya punya pakan yang cukup, datang dari limbah pertanian karena diolah dengan benar. Nah, itu namanya pesan kolaborasi di sana. Nah, ini banyak sekali dan PNM harusnya dilaporkan Pak Dirut kepada semua. NTT dapat lebih banyak, kenapa? Jangan disamakan seluruh provinsi. Bukan masalah jumlah penduduk, tapi masalahnya paling banyak. Provinsi ketiga termiskin, maka dia harus mendapat proporsi lebih besar supaya kita dan pemerintahnya serius untuk bekerja di lapangan. Kita turun ke lapangan, bupati kita tekan, camat kita tekan, kepala desa kita tekan, supaya ini bisa sinergi. Karena tidak ada manusia yang bisa sinergi kalau tidak bisa dipaksa, tidak bisa didorong terus. Seperti tadi rapat mama-mama seminggu sekali, terus didorong. Yang tidak sampai target ditekan terus sampai target. Semua manusia seperti itu. Kalau tidak ditekan tidak jadi. Contoh lihat saja, apapun harus ditekan baru jadi. Jarang sekali yang kita dapat yang sukarela. Sukarela itu jarang sekali.
Tapi rata-rata manusia itu perlu juga ada pendampingan. Pendampingan itu bukan ilmu pengetahuan diberikan saja, pengetahuan diberikan, tapi juga dorongan sehingga mereka mampu untuk mengerjakan dengan baik. Karena itu sekali lagi dari tempat ini saya menyampaikan apresiasi kepada PNM atas kerja-kerjanya, baik yang dari pusat maupun yang di NTT, Pak Sekretaris, semua kita bekerja semua dengan baik. Ada di sini OJK ini luar biasa dengan Bapak Kepala BI Provinsi NTT. Dan saya juga meminta kepada Bapak Gubernur BI untuk itu jangan pindah-pindah dulu. Yang rajin-rajin kerja orang ini supaya jangan datang orang baru lagi setengah mati lagi. Apalagi Ketua OJK NTT, jangan dilihat badan seperti angin tiup hilang, tapi semangat kerjanya luar biasa. Makanya kalau orang itu kayaknya mesti kita belajar sama Ketua OJK ini, mau menguruskan badan sedikit supaya dimanapun berada kerjanya rajin. Itu jangan seperti Ketua Kadin, itu Ketua Kadin tadi sudah turun tadi, sudah mulai turun tadi. Pokoknya orang kalau lemaknya banyak, suplai oksigen di otak kurang. Suplai oksigen di otak kurang, jadi kalau mau dia ngantuk-ngantuk terus tidur. Nah, jadi kalau lihat saja, oksigen kurang. Tiap kita ngomong biar naik keras begitu. Nah, itu oksigen kurang itu. Nah, oksigen kurang, salah satu sumbangan oksigen kurang itu datang dari berlebihannya lemak. Lemak perlu, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan, suplai oksigen kurang, dia tidur maka seluruh masalah selesai. Nah itu sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Selamat melakukan pelatihan, pemberdayaan, dan terus bersemangat di dalam mengerjakan buat diri sendiri, keluarga, dan tentunya untuk kepentingan nusa dan bangsa. Terima kasih buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk semua. Terima kasih. Oh, ini baru juga. Iya. 3 bulan. Jagung goreng ini. Iya. Saya mau jagung goreng ya, sebentar. Beli jangan kasih. Ya, ya. Udah 4 tahun ya. Gimana? Iya. Setelah 4 tahun gimana? Ada perubahan atau tidak? Ada perubahan. Apa perubahannya? Oh. Udah masuk ke marketplace belum? Ada. Sudah bisa pesan tidak usah ini, tapi dari situ kita bisa masuk. Ini yang menurut saya ya. Nantinya belum, sebelum ikut pekan belum kayak gitu. Sekarang udah begini, bagus ya. Oke, baik. Ya. Sudah berapa lama dengan PNM? 3 tahun. Ada untung apa rugi? Untungnya apa? Oh, jalan terus ya. Pesanannya juga naik ya. Bagus. Bang, nggak punya bang. Ini apa? Ini apa? Cendana. Cendana ini bapak. Ini bapak. Gelang-gelang. Oh, buat yang seperti itu. Ini alatnya. Sudah berapa lama ini masuk PNM? 3 tahun. Dengan sekarang banyak pesanan. Belum banyak. Nah, ini bantu di online. Nanti dimasuk ke online. Nah, ini bisa bikin buat ini. Siapa pak? Iya. Segala macam. Ada cendana kan? Iya. Jadi pasti lebih bagus. Iya, ada Timur Tengah, kemana-mana. Harum ya, harum. Ya, rekan-rekan media, jurnalis, terima kasih hadirannya pagi hingga siang ini. Ini satu momentum berharga buat kami. PNM Mekar masuk di NTT tahun 2016 dan puji Tuhan, puji syukur per hari ini
sudah ada 298.000 ibu mama-mama Mekar yang bergabung dalam kelompok-kelompok di Mekar. Harapan kami ini hari ini jadi momentum besar. Tadi sudah banyak insight yang Pak Gubernur sampaikan. Memang saya tadi mohon maaf ke Pak Gubernur, walaupun beliau sudah dengar, tapi kalau OJK pasti ngawasi kami. Walaupun beliau sudah dengar, tapi lebih banyak langsung ke lapangan dahulu. Setelah besar, apa yang akan kita lakukan berikutnya, kontribusi apa yang bisa kami berikan, kami bantu dengan modal yang besar ini akan selain menambah jumlah nasabah, ada percepatan akselerasi pertumbuhan usaha dari para nasabah. Tadi saya sudah sampaikan, kami punya misi memberikan 3 modal, yaitu modal finansial, modal intelektual, dan modal sosial. Tiga-tiganya penting, tidak hanya modal finansial. Dan tadi Pak Gubernur menyampaikan penjabarannya. Penjabarannya semua harus klop. Tidak hanya di ujungnya finansial, tapi harus ada intelektualnya. Tadi bahasa beliau, istilah beliau, ada kepintaran, dan yang terakhir ada jejaring yang dibangun. Karena jejaring itu menjadi pasar, juga menjadi kolaborasi usaha yang akan dibangun. Dan saya yakin NTT akan semakin besar. Kalau Pak Gubernur tadi menyampaikan ke saya ada mega project ekonomi yang diharapkan menjadi loko, tapi kalau di bawahnya nggak siap, nanti ketinggalan. Moga-moga ini menjadi peran kami, PNM, BRI, Pegadaian sebagai bagian nol di Ultra Mikro, mendukung percepatan yang sedang dilaksanakan di NTT. Mungkin itu Pak Gu. Oke dah, terima kasih.